Oke, kita akan melanjutkan perbincangan bersama dengan Profesor Hipnu, pengamat hukum pidana, kemudian juga ada mantan penyidik KPK Yudi Purnomo. Selamat siang Bapak-Bapak, apakah masih bersama dengan kami saat ini? Selamat siang, Mbak Febri. Selamat siang, Mbak. Oke, karena kita kehadiran Pak Yudi, Ya. kita akan ngobrol dulu dengan Mas Yudi. Mas Yudi, awalnya informasi yang kami dapatkan, Febri Adriansyah ini akan diperiksa di KPK. Namun setelah mengikuti ada perdebatan yang alot, negosiasi alot, akhirnya Febri ini diputuskan untuk diperiksa sebagai tersangka di Kejaksaan Agung. Pertanyaannya, apa yang membuat lokasi pemeriksaan Eva ini menjadi penting untuk diperdebatkan? Ya, karena kalau di dalam KPK, maka tentu pemeriksaan tersebut berada di dalam psikologis bagi si Febri ini pasti dalam tekanan karena bukan di dalam instansinya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ya bahwa di KPK sendiri Febri pasti sudah paham masuknya itu tidak ada jalan lain ya selain lewat depan. Ya, yang kemudian di situ banyak masyarakat, di situ juga banyak wartawan, media dan sebagainya. Jadi saya melihat ini adalah lebih banyak ke psikologis gitu ya. Itulah sebabnya maka mungkin dia melakukan negosiasi dengan oke, saya mau diperiksa sebagai tersangka, tapi mohon untuk di Kejaksaan Agung, tapi saya akan memakai rompi misalnya, atau misalnya borgol seperti itu. Jadi tadi kan kita sudah lihat, ya memang sebenarnya negosiasi itu tidak boleh ada ya di dalam hukum ya, tetapi kan ini yang terjadi gitu ya. Tapi itu teknisnya ya Mbak, tapi saya melihat ada yang lebih jauh ya daripada permasalahan tadi, yaitu bagaimana teman-teman kejaksaan mencoba untuk menuntaskan kasus ini sebelum selesainya pra peradilan yang tanggal 18 atau 19 itu akan ya dilangsungkan persidangan yang perdana. Saya duga untuk kasus pertama kali ini adalah kasus terkait dengan yang lebih mudah ya, kemudian terkait dengan pencucian uang. Jadi bagi saya tentu dengan adanya pemeriksaan kali ini ya itu sangat-sangat berarti gitu ya untuk bisa menuntaskan kasusnya. Setidaknya begini loh Mbak, bahwa praper yang diajukan oleh Febri memang merupakan kewenangan ataupun hak dari dia ya. Tetapi saya melihat ya bahwa ini juga ada upaya untuk meloloskan diri dari permasalahan hukum. Walaupun tadi saya katakan sebenarnya ini adalah uji formil, apapun putusannya itu walaupun kalah adalah koreksi. Tapi kita tentu tidak boleh polos-polos aja, gitu kan? Tentu kita harus mengawal kasus ini. Ya setidaknya masalah rompi sudah selesai. Kemudian yang kedua, kita berharap bahwa dalam pemeriksaan berikutnya itu kembali lagi ke skenario awal ya di KPK ya. Oke lah untuk sekarang setidaknya ini di kejaksaan. Saya pikir apakah Febri kena mental atau apa sehingga kemudian dia istilah maunya hanya di kejaksaan. Tapi bagi saya bahwa ketika ditahan di KPK maka seharusnya diperiksanya juga di KPK. Seperti itu Mbak. Oh, berarti memang selama ini ada rekam jejaknya ya Mas Yudi. Kalau misalnya seorang tahanan meskipun hanya dititipkan di KPK seharusnya menjalani pemeriksaan di KPK? Ya, karena memang kan gini, KPK kan juga sudah beritikat baik gitu ya, menerima dari tahanan untuk kemudian dititipkan. Maka ya seharusnya ya pemeriksaan juga di KPK. Kita tahu ya bahwa latar belakang Febri ini ditaruh di KPK rutannya adalah untuk ya mencegah adanya intervensi-intervensi ketika ya dia tidak berada dalam pengawasan tim 9. Ya, karena tentu kita tahu dia mantan orang nomor 1 di Pitsus. Ya, yang akses ke tahanan tentu sangat banyak loyalisnya. Tapi kemudian ya ini agak lucu gitu kan, ditahannya di KPK tapi pemeriksaan tetap di kejaksaan seperti itu. Padahal seharusnya idealnya tetap di KPK seperti rencana awal. Tapi ya beginilah yang terjadi Mbak, bahwa dalam kasus Febri ini kan ada negosiasi, ada kemudian hal-hal yang di luar pakem ya untuk menentukan kasus. Karena memang gini, walaupun Febri sebenarnya dalam posisi sebenarnya kan dia sebenarnya hanya eselon 1 lah kalau dalam posisi dia sebelumnya ya. Tetapi tentu ya kita juga harus melihat bahwa
bisa jadi kekuatan dia itu bisa melebihi ya bahkan dari Jaksa Agung sendiri gitu kan. Jadi makanya di situ ada negotiable terkait dengan bagaimana menangani atau menuntaskan kasusnya dari Febri ini. Termasuk tadi saya katakan ayat pra peradilan ya, makanya tentu penyidik ini harus bekerja dengan waktu ya terkait dengan prapernya. Jangan sampai tadi praper dijadikan sebagai exit strategi ya untuk meloloskan diri dari kasus ini ya. Sebagaimana kita tahu kasus ini terang benderang karena apa? Karena emas 74 kilo dan uang sekitar 500 miliar lebih itu sudah ada. Seperti itu, Mbak. Oke, kita akan kembali ke Prof. Hipnu. Prof, setujukah dengan pernyataan Mas Yudi bahwa memang seharusnya Febri Adriansyah ketika menjadi rutan KPK diperiksa oleh tim 9 di KPK? Ya, memang suatu pemeriksaan itu bagian strategi pengungkapan perkara. Apakah di KPK, apakah di Kejaksaan? Sebetulnya kalau menurut saya tergantung pada kesiapan bukti yang disampaikan oleh tim 9. Karena pemeriksaan sebagai tersangka itu biasanya kalau kita melihat adalah sebagai bentuk klarifikasi, sebagai bentuk konfrontasi, kan itu. Terhadap emas, terhadap uang, terhadap perlakuan, terhadap aktus rusnya itu seperti apa, kan gitu loh. Nah, disinilah yang saya kira menjadikan suatu PR bagi seorang tim 9 untuk bisa mematahkan. Karena informasi dari awal selalu dikatakan bahwa sampai kemarin pun bahwa Pak CA menyatakan ini tidak biasa yang terjadi dalam gedung bundar. Kan itu. Artinya saya melihat ini yang tidak biasa sebagai gedung bundar itu karena belum ada suatu klarifikasi. Ujuk-ujuk sebagai tersangka. Kan itu walaupun sebagai saksi. Kan itulah. Lah, oleh karena itu seperti ini karena barang bukti, tadi saya katakan barang bukti itu apa? Alat sarana untuk melakukan tindak pidana, sarana atau alat objek tindak pidana, barang bukti. Itu sebetulnya milik siapa? Kan gitu kan. Milik siapa? Ya saya kira dalam hal seperti ini Pak FA menyatakan oh itu milik orang lain. Tadi saya katakan seperti itu. Makanya kemarin tim Kejagung sudah memeriksa terhadap perusahaan-perusahaan lain. Nah, perusahaan-perusahaan lain itu dalam konteks apa? Sampai emas uang ada di dalam penguasaan, rumah penguasaan bukan pemilikan. Ada wilayah dipunya Pak FA. Lah, disitulah yang akan dijelaskan. Yang nantinya akan terlihat, oh ini berarti terkait dengan integrasi TPPU. Oh terkait ini ada sebagai penyimpanan barang TPPU. Oh terkait dengan pemerasan dan sebagainya. Di situ Mbak, saya kira dalam seperti ini fokus terhadap uji barang bukti sebagai klarifikasi dan hasil terhadap bukti elektronik, informasi elektronik yang ditemukan harus dipatahkan terhadap keterangan-keterangan yang disampaikan pada tersangka. Jangan sampai apa yang dilakukan tersangka ternyata betul semua. Lah, kalau betul semua nanti Mas Yudi repot ini kemampuan untuk mengungkap suatu barang bukti itu. Karena dalam suatu pengungkapan itu kejelian, Pak. Tadi saya katakan, kejelian sebagai penyidik untuk mengungkap itu ada teknik dan taktik. Lah, taktik itu bagian kecerdikan. Lah, sekarang pertanyaannya, apakah kemarin tadi tidak di KPK tapi di Kejaksaan itu juga sebagai mungkin taktik? Oh, kalau di Kejaksaan mungkin agak sedikit ayam mungkin Mas Yudi, sehingga akan keluar semua. Oh, kalau mungkin di KPK akan sedikit grogi dan sebagainya, tidak memberikan suatu pemeriksaan yang objektif, nah, gitu. Bisa terjadi karena sifat seseorang diperiksa itu juga sangat menentukan untuk memberikan suatu keterangan antara suatu ketenangan, suatu ayem, suatu bebas. Lah, disitulah yang tadi saya katakan dalam konteks hukum sebagai asas akusatur sebagai subjek itu penting. Mungkin juga ditanya, ini Pak FA pengen diperiksa di KPK atau pengen di Kejaksaan. Oh, pengen Kejaksaan aja. Oh, berarti tim 9 kooperatif itu sebagai subjek. Jangan di sini dong, di sana aja lebih lega dan sebagainya. Karena nuansa kebatinannya mungkin di sana bisa tenang kan gitu. Nah, itu bisa jadi, Mbak. Nah, itu saya tidak tahu. Nanti Mas Yudi tadi sudah menjelaskan seperti itu, tapi bagian kami adalah bagaimana meletakkan sebagai subjek itu bisa untuk memberikan keterangan dengan tenang. Begitu kira-kira. Oke, kita kembali lagi ke Mas Yudi. Ya. Setuju nggak Mas Yudi dengan apa yang disampaikan oleh Prof. Hipnu bahwa kalau misalnya disampaikan dan juga pemeriksaan dilakukan di Kejaksaan Agung, Febri ini bisa lebih leluasa. Leluasa ini bisa diartikan dia jadi abuse of power atau benar-benar bisa menyampaikan bukti secara utuh untuk nantinya mengungkap perkara secara terang. Jadi Mbak, bahwa saya melihat ya dalam kasus itu
dalam kasus ini ya, bagaimana kan pihak FA ini kan tidak mengaku sama sekali terkait dengan perbuatannya. Bahkan dia merasa dikriminalisasi dan bahkan dia tidak mengakui ya sebagai pemilik dari 74 kilo emas itu ya, dan juga terkait dengan uang sebesar 500 miliar lebih. Jadi saya pikir dia kan tidak kooperatif ya. Dia bukan tersangka yang menjadi justice kolaborator gitu ya. Bahkan dia menjadi bagi saya salah satu ya dari intellectual dader ya. Walaupun saya masih beranggapan bahwa masih ada yang lebih tinggi dari dia gitu ya. Karena kalau misalnya sebagai orang intellectual dader, dia tidak akan ada uang yang berada tanda kutip di dekat-dekat dengan dia gitu ya, dalam artinya properti milik dia. Jadi bagi saya bahwa dia pun ketika diperiksa di Kejaksaan kali ini juga dia tidak akan mengakui apapun, apalagi kan dia juga sudah melakukan praper. Artinya bagi saya sudahlah, jangan lagi ada suasana kebatinan untuk memberikan toleransi ya kepada pihak dari FA ini ya kan. Lakukan saja sesuai dengan prosedur, sesuai dengan pakem gitu ya. Jangan melakukan hal-hal yang kemudian membuat publik menjadi curiga, karena saat ini ya kejaksaan ya ke tim 9 ya dukungan paling kuat adalah dukungan dari publik. Dukungan dari publik ya itu bisa kuat ketika publik percaya kepada tindakan-tindakan yang dilakukan. Jadi bagi saya seharusnya hari ini diperiksanya itu di KPK seperti itu. Masalah kemudian bisa jadi kan dia tidak mau keluar dari tahanan ataupun tidak mau pakai rompi. Ingat loh bahwa penahanan itu sangat jelas sekali di KUHP menempatkan seseorang di suatu tempat ya di mana di situ ada tanggung jawab penyidik. Jadi ketika SOP-nya pakai rompi ya pakai rompi. SOP-nya dibogol ya dibogol. SOP-nya diperiksa di suatu tempat ya disitulah kemudian diperiksa. Artinya begini, ketika tadi jangan sampai juga ya pra peradilan yang diajukan oleh pihak FA ini itu juga ada tindakan-tindakan dari tim 9 yang seolah-olah kok kayaknya malah tidak tidak mau untuk istilahnya tangguh gitu ya untuk kemudian melawan gitu kan atas apa yang kemudian dilakukan oleh FA ini. Jadi kembali lagi bahwa pra peradilan yang dilakukan oleh FA ini ya juga jangan dianggap remeh ya kalaupun formil ya, karena banyak kejadian bagaimana banyak pra peradilan yang seharusnya formil tapi kemudian tidak dinaikkan lagi statusnya menjadi penyidikan, tidak lagi dinaikkan statusnya menjadi tersangka. Jadi saya pikir kita harus belajar dari sejarah ya, jangan melupakan sejarah. Prof Ibnu tuh salah satu yang menjadi ahli-ahli di praper tersebut gitu ya. Jadi istilahnya bagi saya ya tadi ya oke lah hari ini diperiksa dalam material ya mengkonfirmasi dan sebagainya, tapi bagi saya pada pemeriksaan pun sebagai tersangka ini ya teman-teman tim 9 pasti tidak akan mendapatkan apa-apa ya, walaupun memang haknya gitu ya untuk tidak kemudian mengakui dan sebagainya. Tapi setidaknya bagi saya ya teman-teman dari tim 9 itu akan coba untuk mengkonfirmasi terkait dengan apa yang telah mereka miliki ya berdasarkan penggeledahan, pemeriksaan saksi yang lain, alat bukti yang lain, dan kemudian barang-barang bukti. Begitu Mbak. Baik, pertanyaan terakhir untuk Prof Hipnu. Prof, bagaimana Anda memaknai Febri Adriansyah yang akhirnya memakai rompi tahanan pink dan juga borgol? Mas Yudi. Ya bagi saya ketika dia kemudian memakai yang seharusnya dipakai pada waktu kemarin pertama kali ditahan ya Mbak. Ya bagi saya ini ya adalah kemenangan kecil lah bagi tim 9 gitu ya. Artinya Febri pun juga kita lihat sudah sedikit mengalah. Nah permasalahannya adalah apakah mengalah ini ya adalah bagian dari strategi juga. Ya dia mau memakai rompi, dia mau memakai borgol misalnya, jangan sampai kita terkecoh gitu ya. Kan pasti mereka punya banyak strategi. Sekarang aja kalau saya dengan teman-teman lawyernya aja kan saya melihat sudah mulai strategi ini, sudah tidak lagi keras, sudah tidak lagi kemudian membuat kontroversi, kemudian ikut arus. Bagi saya ini yang juga harus diwaspadai. Makanya tadi saya katakan ada dua hal yang penting selain materi memperkuat pembuktian, yang kedua formil.
Jangan sampai semua tindakan-tindakan yang dilakukan oleh teman-teman penyidik, ya kan, itu di luar SOP, di luar KUHAP, di luar aturan ataupun di luar pakem. Memang pakem itu ya tidak, misalnya kan tidak tertulis ya, tetapi kan hukum itu kan adalah aturan tertulis dan juga tidak tertulis. Jadi nanti akan dibanding-bandingkan. Begitu, Mbak. Oke, Mas Yudi, terakhir apa yang Anda harapkan bisa menjadi output dari pemeriksaan perdana Febri Adriansyah sebagai tersangka TPPU hari ini? Ya, bagi saya tidak muluk-muluk. Pertama, bahwa yang penting sudah ada BAP FA sebagai tersangka, sebagai formil gitu ya, bahwa telah diperiksa sebagai tersangka. Kemudian yang kedua, ya bahwa semua yang didapatkan dari hasil penggeledahan, baik yang didapatkan dari teman-teman Polri maupun kejaksaan yang secara pribadi gitu ya, secara tim 9 gitu ya, itu bisa kemudian segera ditanyakan kepada yang bersangkutan. Artinya formil dan material sudah kita dapatkan, sehingga kemudian tadi saya katakan bahwa kasus ini harus berlanjut ke persidangan material. Makanya bagi saya ya, maka salah satu kasus yang sudah ada dari 3 kasus itu ya, itu harus segera dinaikkan. Walaupun ya untuk yang rugi sebenarnya Febri sendiri ya, karena masih ada 2 yang lain. Tapi bagi saya ini juga adalah bagian dari strategi ketika menghadapi orang ya yang paham hukum, orang yang kemudian punya banyak strategi. Seperti itu, Mbak. Ya, kita harapkan Febri Adriansyah benar-benar bisa ditangani dengan baik oleh tim 9 di tengah gugatan pra-peradilan yang saat ini terus berlangsung ya. Mas Yudi, tanggal 18 dan 19 Agustus nanti akan jadi sidang pra-peradilan. Kita sama-sama nantikan terus perkembangannya dan juga keteguhan iman dari tim 9 dalam menyidik mantan atasannya. Terima kasih mantan penyidik KPK Yudi Purnomo sudah berbincang bersama kami, dan sebelumnya juga ada pengamat hukum pidana Hipnu Nugroho yang sudah meluangkan waktu. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.